Shalom, saya ingin sampaikan akan salam kami dari Indonesia ya. Saya percaya saudara tahu kami ini dari Cirebon, Jawa perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tapi saya sendiri asalnya dari kota Jepara dan ada beberapa dan saya kagum akan Tuhan karena kemarin sore saya ketemu dengan beberapa anak-anak dan dia mengatakan masih kenal sama saya enggak. Saya bilang namanya dulu waktu itu ternyata dia adalah murid sekolah minggu saya. Saya sampai mengatakan aduh anak sekolah minggu saya bisa sampai di Toronto. Saya yakin dan percaya tidak pernah kepikir bahwa anak-anak ini akhirnya bisa tinggal di Toronto saudara. Dan saya bilang saya sudah lupa, dia bilang gini, saya sering dibawa tante saya untuk ke persekutuan doa, dia bilang saya masih kecil waktu itu. Terus ada yang mengatakan saya itu murid sekolah minggunya ibu, aduh saya tuh senang sekali. Ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa setiap benih yang ditanamkan buat setiap anak-anak itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saya melihat mereka bertumbuh di gereja ini, itu suatu anugerah yang luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Saya senang sekali dengan segala sesuatu boleh berkumpul. Kalau seperti ini saya tidak merasa di Kanada saudara. Saya tidak merasa di Toronto kayak ya di salah satu kota di Indonesia. Saya bersyukur boleh bertemu dengan masyarakat dan kelompok Indonesia yang ada di tempat ini. Saya ingin tanya saudara, siapa yang masih warga negara Indonesia? Ada? Oh, ada juga. Hampir kebanyakan sudah warga negara Kanada ya. Tapi mau tidak mau saudara itu dilahirkan di Indonesia, mungkin ya ada yang mungkin dilahirkan di sini tapi kebanyakan mungkin lahir di Indonesia, pernah minum air Indonesia dan saya percaya masih cinta Indonesia. Amin. Ya, dan saudara tahu hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang keberapa? 69 tahun, saudara. Ya, 69 tahun. Dan saudara tahu ya bahwa kalau orang yang sudah berusia 69 itu pasti sudah banyak mengalami asam garam. Ya, dan banyak sekali terjadi pergolakan-pergolakan di Indonesia dan saya tuh merasakan begini saudara, 69 itu terdiri dari dua angka, 6 dan 9 saudara ya. 6 itu angka manusia ya. Arti daripada angka 6 itu angka manusia. 9 itu angka yang tidak terkalahkan. Arti angka 9 itu adalah angka yang tidak terkalahkan. Jadi dikatakan bahwa kalau kita masuk di dalam ulang tahun yang ke-69 berarti adalah bahwa manusia kita ya, semua manusia kita kalau di dalam Kristus itu akan mencapai sesuatu hal yang tidak terkalahkan. Dalam tahun ini adalah tahun di mana kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, negara kita diserahkan kepada Tuhan, maka negara kita menjadi suatu negara yang tidak terkalahkan. Saudara, kalau saudara melihat bahwa kita ini dari Indonesia, kita banyak sekali pergi ke pulau-pulau, saudara. Dan kalau saya melihat akan pulau-pulau yang ada, itu kandungan emasnya banyak sekali di Indonesia itu. Dan kandungan mineral-mineral itu banyak sekali. Dan sampai dikatakan Indonesia itu adalah tanah di mana ditanemin apa saja bisa tumbuh. Saya bilang sebenarnya Indonesia itu suatu negara yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita berdoa supaya dalam usia 69 tahun ini seluruh kehidupan kedagingan mereka dihapuskan. Tidak ada korupsi lagi, tidak ada perkara-perkara yang tidak baik, tidak ada sesuatu yang dikatakan yang menghancurkan. Melainkan akan menjadi suatu negara yang tidak terkalahkan. Amin. Ya, nah ini kita berdoa, kita tadi sudah berdoa supaya
bangsa kita ini menjadi bangsa yang benar-benar menjadi berkat, saudara. Dan tadi Pak Gideon sudah katakan bahwa kami kurang lebih 2.000 orang, kami ini sudah keliling dunia 200 negara, ya. Kita sudah datangi, saudara. Pada waktu itu ada seseorang saudara yang mengatakan begini kepada saya. Itu bagaimana bisa seperti itu? Jadi caranya begini, kita itu nulis semuanya, seluruh negara di dunia ini, sampai kadang-kadang saya tuh nggak tahu ini kok ada ya negara seperti ini. Lalu akhirnya kita itu berdoa, masing-masing disuruh berdoa, lalu di dalam nama Tuhan Yesus ngambil paling 2 atau 3 dari kertas itu. Dan saat itu saudara, saya mendapatkan suatu negara yang 1 Amerika, 2 Kanada, 3 Brasil, 4 Afrika, saudara. Nah, saya pikir, waduh, harus pergi ke 4 negara. Ini negara yang paling terakhir saya datangi, saudara. Memang beberapa kali saya sudah ke Kanada, tapi bukan mempunyai tujuan untuk berdoa buat negara itu. Nah, yang 4 ini harus berdoa buat negara itu. Menginjakkan kaki dan berdoa, meminta bergabung dengan beberapa pendoa-pendoa untuk kita berdoa untuk ada lawatan akhir daripada mau Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Saya ingin saksikan sedikit bagaimana saat Tuhan membawa saya ke Afrika, saudara. Kalau saudara mendengar Afrika, saya tanya sama Tuhan, Afrika itu kan banyak, saudara ya. Kalau suruh ke Brasil, saya senang. Ke Rio de Janeiro, ya, ke Sao Paulo, gede-gede tempatnya. Wah, senang sekali, belum pernah ke sana ya. Tapi pada saat dapat Afrika dan saat saya dapat yang dinamakan kota apa itu tadi saya bilang Ethiopia, saya itu ketakutan, saudara. Ya, karena apa? Beberapa saudara yang pergi ke sana, karena yang pergi ke sana itu kan banyak sekali, bukan saya aja. Mereka pulang dengan membawa berita yang menakutkan. Saya bilang, ini orang ya suruh ngeduduki, suruh ngedoain Ethiopia, kok seperti 10 orang yang mau menduduki akan tanah Kanaan. Beritanya yang jelek-jelek. Jadi yang mau ke sana kan jadi ketakutan, saudara. Mereka mengatakan, saya bilang, gimana keadaan Ethiopia? Miskin, jelek, panas, tidak ada hotel, airnya kotor, gak ada WC. Waduh, kamar mandi, kamarnya banyak kacauaknya. Waduh, saya tuh bergumul, saudara. Ya, saya bergumul. Tuhan, mau pindah aja gitu. Ngerti saudara ya? Pengennya kan segala sesuatu kan kepengen yang enak. Kalau sudah gak enak itu pikirannya sudah gak karu-karuan. Jadi saya bilang, apa saya salah ambil waktu itu ya. Tapi benar-benar kita sudah doa bahwa Tuhan menunjukkan kita harus ke Ethiopia. Suatu saat kita sedang berdoa, beberapa hamba Tuhan, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan ngomong gini, ibu harus pergi ke Ethiopia. Melongo saya, kok diteguhkan ya. Sedangkan hatinya sebetulnya ngomong, gak usah gitu ya. Karena umurnya sudah cukup umur, cari yang enak-enak saja gitu. Tapi tetap harus pergi ke sana, saudara. Itu setengah hati saya pergi ke sana. Sampai suatu saat saya itu berdoa sama Tuhan. Waktu saya sedang di kamar, saya tunggu Tuhan. Beri aku kemampuan ya Tuhan untuk pergi ke Ethiopia. Kok seperti ini ya katanya. Jadi akhirnya Tuhan tuh mengatakan, nak, tidak seperti yang kamu takutkan. Tuhan ngomong, tidak seperti yang kamu takutkan. Kamu mampu dan kamu bisa. Wah, saya pegang firman Tuhan. Ya Tuhan, aku mampu dan bisa. Waktunya tiba, saudara, kita pergi dengan beberapa saudara-saudara ke sana. Pertama kali sampai ke Addis Abeba. Memang betul tidak seperti yang saya takutkan. Ya, di Addis Abeba itu kan satu kota yang ibu kotanya.
memang semrawut, saudara. Saudara tahu semrawut ya? Tidak ada traffic light. Di sana nggak ada. Ya. Lalu kalau di Indonesia kan ada kayak angkot tuh, ya. Itu yang namanya angkot, nyupirnya lebih hebat daripada supir Indonesia. Sana sini, aduh saya takutnya luar biasa. Memang angkotnya tidak ada, itu termasuk taksi ya. Tidak ada AC. Ya enggak masalah lah buat saya enggak ada AC. Tapi masih lumayan hotelnya ada AC-nya. Saya bilang, oh enggak ada AC gini kok ngomongnya enggak ada AC sampai bikin takut orang. Ya. Saudara, setelah itu kita pergi ke daerah-daerah itu memang daerah terlalu cukup kumuh ya saudara, memang tidak ada WC. Saudara. Yang paling saya takutkan itu terjadilah. Tapi tetap Tuhan masih mengatakan kamu mampu dan kamu sanggup. Saudara. Nah kita akan pergi, di sana dikatakan bahwa harus dikawal sama tentara. Saudara tahu yang namanya tentara Ethiopia itu nggak pakai pakaian bagus loh. Pakaiannya compang-camping ya. Kayak orang ya enggak, pokoknya kayak orang miskin lah. Cuman dia punya senjata. Baunya aduhai. Ya. Luar biasa ya. Sampai kita naik angkot itu sudah enggak ada ini, udah enggak ada AC ya. Dia duduk di depan 2, di belakang 2, itu kita yang di tengah, baunya luar biasa. Nah, sesudah itu sampailah kita di suatu desa, di situ kita mulai ngajak mereka berdoa ya. Dan semuanya mereka itu kebanyakan orang Ethiopia itu Kristen. Pakai kailung salib. Mereka Kristen. Mereka agak kurang mau ketemu dengan kita kecuali kita ngomong Yesus Kristus. Mereka juga ngomongnya Yesus Kristus. Saat kita ngomong Yesus Kristus, dia ngomong ya itu sama dengan kita. Mereka didoakan, kita ajak mereka nyanyi, kita berikan suatu tindakan-tindakan profetik, pokoknya kita mendoakan kepada mereka semua, kita kasih makan, kita kasih dan sebagainya, saudara. Untuk dari satu kota ke kota yang lain, itu memang yang di sana tidak bisa makan sayangnya, saudara. Betul-betul gak ada nasi. Ya. Nasinya itu dicampur pakai lemak gitu. Jadi sudah gak bisa makan sama sekali. Rotinya luar biasa lah, gak bisa dimakan. Ya. Mereka kalau makan itu dicampur aduk semuanya itu. Sudah saya bilang, saya bersyukur karena saya udah dikasih tahu. Pokoknya bawa pop mie saja. Ya. Jadi saya siang malam pokoknya di sana selama 5 hari makannya itu pop mie saja sayanya. Ya. Kadang-kadang makan rotinya mereka. Saudara, tapi satu hal ada sukacita. Ya. Karena apa? Anak-anak kecil ya setelah kita doakan, mereka itu benar-benar gak berpakaian yang baik. Kita berikan mereka pakaian ya. Sampai yang namanya ingus tuh sampai kering dan sebagainya. Aduh benar-benar ya. Dan Tuhan ngomong, nak kamu peluk dia. Aduh Tuhan, saya bilang untuk memeluk itu sesuatu hal yang nggak biasa buat saya. Dengan mereka tidak mandi, dengan bau yang seperti itu. Tuhan ngomong, nak kamu harus peluk dia. Doain, kamu nggak bisa doain itu di mimbar gitu. Peluk dia. Dan saudara tahu, pada saat dipeluk mereka nangis saudara. Dan saya merasakan ada suatu aliran kasih untuk mereka. Saya tahu Ethiopia dilawat Tuhan. Seringkali kita kalau disuruh Tuhan untuk pergi kemana dan kemana, itu pengennya yang enak-enak saja. Tapi suatu saat kalau memang Tuhan izinkan, pergilah ke Ethiopia saudara. Karena mau tidak mau saya pergi ke kuburannya Ratu Seba. Ya. Oh ini Ratu Seba. Lalu saya tanya, Tuhan kenapa sih Ratu Seba itu kan Ratu Ethiopia kan? Mereka pergi ke ke Yerusalem, bawa semua barang-barang yang luar biasa dari Yerusalem dibawa kembali. Dan ternyata Ratu Seba itu punya anak dari Salomo. Ya. Dan saya tanya sama guide di sana, betul tidak? Betul, dia bilang. Dan saya tanya, apakah Ratu Seba itu sesudah menikah dengan Salomo jadi salah satu
selirnya Salomo, saya bilang, menikah lagi enggak? Tidak. Ratu Seba itu pulang dengan membawa anaknya laki-laki. Dan anaknya laki-laki setelah umur sekitar 13 tahun dikirim ke Yerusalem buat belajar hikmatnya Salomo. Lalu saya mengatakan ke mereka, saya pengen tahu kenapa Ethiopia jadi seperti ini. Sedangkan kalau menurut Alkitab, Ratu Seba dari Ethiopia membawa barang-barang rempah-rempah dan semua persembahan yang luar biasa kepada Salomo. Berarti kan negara Ethiopia dulunya kan negara yang kaya. Kenapa bisa sampai seperti ini dikutuk? Kalau saudara tahu, kerajaan Ethiopia itu sudah rata tanah. Saya bilang, ini kerajaan siapa? Ini kerajaan Ratu Seba. Dia bilang, kok sudah sampai seperti ini? Tinggal puing-puing saja. Kuburannya Ratu Seba gak diurus sama sekali. Saya berpikir kok sampai seperti ini. Miskinnya, kutukannya luar biasa. Dan saudara tahu, menurut mereka karena terkena kutuk. Dan setelah saya mulai merenungkan, saudara tahu bahwa Ratu Seba ini mengambil semua kekayaan, bahkan ya kalau menurut mereka ini tabut perjanjian dibawa ke Ethiopia. Ya, dengan membawa beberapa orang Lewi. Dan di situ ada perkampungan orang Lewi, saudara. Di Ethiopia itu ada perkampungan orang Lewi. Dan kita tanya, ini di sini perkampungan orang Lewi? Iya, di situ dan masih banyak beberapa keturunan-keturunan orang Lewi di situ masih ada. Tapi setelah beberapa puluh tahun kemudian, ini orang Lewi dibawa kembali ke Yerusalem. Ya, untuk pulang lagi ke Yerusalem. Dan sampai dengan saat ini yang namanya tabut perjanjian itu masih sesuatu hal yang masih rancu. Apakah tabut perjanjian itu dibawa kembali ke Yerusalem ataukah masih di salah satu tempat di Ethiopia. Ya. Beberapa versi dikatakan, oh ada di daerah sana, kita ke sana. Mana sih kok tabutnya enggak ada gitu. Kan kita bisa merasakan atmosfernya. Di sana sampai kita nyebrang lautan saudara. Karena pengen tahu sebetulnya tabut itu ada di mana. Tapi sampai kita pulang tidak bisa diketahui tabut itu ada di mana. Salah satu hal yang saya bersyukur kepada Tuhan karena di sana ada pohon mawar Syaron. Mawar satu-satunya mawar Syaron itu adanya di daerah Ethiopia di sana. Itu daerahnya pegunungan cukup tinggi ya, agak dingin di situ dan di situ tumbuh bunga mawar. Daunnya persis bunga mawar tapi tingginya kayak perdu. Ya. Di situ hanya satu-satunya bunga mawar Syaron yang tumbuh di daerah situ. Ya. Dan kita tahu Yesus Kristus adalah mawar Syaron. Jadi saya merasakan ada banyak perkara-perkara yang Tuhan sedang kerjakan. Dan pada saat saya ke sana, pulang kan, ditanya, gimana Ethiopia? Saya bilang luar biasa. Ya. Luar biasa, saya boleh menikmati apa arti kemiskinan. Saya boleh menikmati penderitaan daripada orang suatu negara yang berani mencuri akan tabut perjanjian Tuhan. Dihukum, dikutuk, sampai seperti itu. Karena itu belajar menghormati akan Tuhan. Dan kita belajar benar-benar hari ini. Saya ingin mengajak saudara hari ini benar-benar dalam menghadapi apapun seperti yang diceritakan oleh Pak Gideon. Karena itu adalah kedua anak ini itu keponakan saya. Anak dari adik saya, saudara. Yang ada di Sydney. Dia tadi sudah diceritakan sama Pak Gideon. Sama sekali dia tidak pernah cerita. Bahkan pada saat mau melahirkan dia cuma ngomong ini sudah waktunya 9 bulan 10 hari. Dokternya sudah mengatakan kok belum lahir. Dia bilang harus masuk rumah sakit. Kalau sampai besok kamu gak lahiran harus
sesar, dia bilang begitu. Malah dimarahin juga sama dokternya, disebabkan karena selama 6 bulan itu dia nggak pernah periksa gitu. Lalu saya tanya, waktu itu cuma ngomong tolong doain saya mau melahirkan, begitu. Tapi dia tidak pernah berbicara dan membicarakan tentang kasus daripada anak yang dikandung. Saya bersyukur sekali karena iman yang seperti itu adalah iman yang luar biasa. Jadi lagu tadi lahir dari pergumulan. Ya. Dia tetap mengatakan engkau saya mengucap syukur kepadamu Tuhan, engkau itu adalah anak domba Allah, engkau yang memiliki segala sesuatu, engkau mawar Syaron. Selalu dia menyembah dan bersyukur, tak pernah menyalahkan Tuhan. Dan dia hanya mengatakan engkau itu Jehovah. Aku tahu aku memanggil engkau sebagai Bapa, aku mau lari kepadamu, aku menyerahkan semua hatiku dan semua pergumulanku kepada Tuhan. Dia hanya itu, dan saat lahir itu normal, selesai normal, dia baru cerita. Kami semuanya melongo, aduhnya anak. Jadi orang yang mempertaruhkan hidupnya dan pengharapannya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Ya. Tapi apa yang harus kita lakukan dalam hal ini, di dalam menghadapi masalah dalam kehidupan? Saya tahu saudara semua tidak ada satupun yang gak ada masalah. Amin. Apa yang membuat kita bisa untuk benar-benar tenang di dalam menghadapi segala sesuatu, itu jikalau kita memperkatakan declare dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7. Mazmur 116, kita baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mazmur ini dikarang oleh Daud. Saat Daud mengalami yang dinamakan kesesakan yang luar biasa, karena sekalipun dia itu sudah diberitahukan bahwa dia akan menjadi raja menggantikan akan Saul, tapi berkali-kali dia senantiasa dihadapkan dengan kematian. Dikejar-kejar dengan kematian, dikejar-kejar terus dengan musuh. Saat-saat yang seperti itu dia katakan, mengarang Mazmur 116 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan begini. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saya harap ayat ini terus berbicara kepada saudara dan saya hari ini, di dalam menghadapi apapun juga, saudara, yang paling membahayakan itu adalah pikiran dan jiwa. Sebenarnya kita katakan, Tuhan aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Saya mau tanya kepada saudara, saudara percaya bahwa Yesus dan Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi? Saudara percaya bahwa kedaulatan Tuhan itu atas langit, bumi dan semuanya? Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara? Tapi dalam menghadapi situasi yang terjepit, seringkali apa yang terjadi? Rasa kekhawatiran timbul, betul? Rasa ragu-ragu itu timbul. Ini pun yang dihadapi oleh keponakan saya ini, dan saya tanya, pernahkah engkau merasakan bahwa suatu saat perut kamu ini yang tambah lama tambah besar, dan kamu tahu perut ini anaknya dalamnya, menurut dokter seperti itu, pernahkah engkau merasakan ada kekhawatiran? Dia mengatakan setiap hari. Dia bilang. Tapi saat aku merasakan seperti itu, aku lari ke kamar. Aku berdoa, aku menjerit sama Tuhan. Dan mulai tak omongin diriku, percaya sama Tuhan, tenang kau jiwaku. Bahwa Tuhan itu pasti baik. Memberikan segala sesuatu yang sangat baik kepada saya. Saudara, perkataan iman membuat menjadi kenyataan. Jadi saya harapkan
Setiap kali kita akan berbicara kepada jiwa kita. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tuhan itu berbuat yang luar biasa kepada kita. Perbuatannya adalah alfa dan omega. Dari awal dan akhir tidak akan pernah apa yang dijanjikan itu menjadi tidak tergenapkan. Jadi harus dikatakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Inilah yang dikatakan Daud. Saat dia mengalami sesuatu, ayat 8 dikatakan, ya engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Dia tahu persis, aku berjalan tidak akan tersandung, aku tidak akan menangis lagi, aku tidak akan mengalami perkara-perkara yang tidak baik. Aku percaya, hai jiwaku kau tenang, hai jiwaku kau tenang. Karena Tuhan sudah berbuat baik kepadaku. Saudara, dalam menghadapi apapun, setiap orang punya masalah. Tapi belajar katakan, tenanglah hai jiwaku, karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengalami hal yang sama, saudara. Bahwa walaupun kita itu sebagai anak-anak Tuhan, tapi tetap ada rasa yang dinamakan khawatir. Kita harus omongi jiwa kita. Sebelum saya berangkat ke sini, kami ini semua diatur sama Pak Gideon. Ya. Suatu saat saya ngomong sama Pak Gideon, Pak, ini visa saya bisa selesai kapan? Saya bilang, karena saya rencananya mau ke Hong Kong, mau ke Singapura sebelum ke sini. Kita minta visa Kanada waktu itu. Pak, tolong visa saya diurus lebih dulu, soalnya saya minggu depan ini saya mau berangkat ke Hong Kong. Saya bilang. Sedangkan sebetulnya semua persyaratan itu sudah diberikan. Pak Gideon ngomong, sudah sih, saya kok rasanya kok ada sesuatu hal yang gak enak di hati saya. Saya tanya sama Pak Gideon, Pak boleh gak saya mau tanya travel apa yang Bapak ngurusin ini nih, travelnya namanya apa, namanya siapa, saya bisa tolong supaya saya bisa telepon sama dia, saya minta teleponnya. Saudara, saya itu salah dengar. Saya menurut pendengaran saya, Pak Gideon itu ngomong diurus sama travel Golden Rama. Saya pikir Golden Rama ini travel yang cukup bagus, ya, cukup bonafit lah. Saya telepon sama orangnya, ternyata bukan Golden Rama, apa gitu namanya, saya jangan sampai lupa. Terus setelah itu saya tanya, Dek, ini punya saya sudah diurus belum? Dia nggak bisa jawab. Saya pikir, waduh ini bahaya banget gitu. Terus saya nanya begini, tolong sing kurang apa? Sebab saya begini, biasanya kalau kita aplikasi itu kan saya ngirim itu kan ngisi sendiri. Katanya, wis pokoknya nggak usah persyaratannya saja, nanti semua diurus travel. Saya percaya, ternyata tidak, saudara. Jadi saya bilang begini, surat saya ini sudah diurus atau belum? Saya rada marah waktu itu. Jadi akhirnya dia mengatakan, ya nanti ini kan hari Kamis, Tante. Jumat tuh hari pendek, Senin baru diurus. Waduh, sedangkan saya Sabtu sudah mau berangkat. Kalau enggak salah Jumatnya saya mau berangkat. Senin saya Minggu mau berangkat sudah. Saya bilang begini, jadi Senin kamu baru masukin? Saya bilang gitu. Iya. Loh, apakah surat ini sudah lama sekali loh? Saya bilang. Dia bilang, ya maaf karena kurirnya yang biasanya suruh ke sana itu keluar, nggak datang, nggak masuk lagi. Waduh, kan saya bilang, kamu ini travel apa ya? Kok travel kok nggak tahu mau jawab sekali? Saya bilang. Sekarang saya mau tanya, apa yang kurang lagi? Itu banyak sekali kurangnya, saudara.
nama saya, nama orang tuanya, nama saudara-saudara yang harus yang namanya kan saudara-saudaranya siapa, tanggal lahirnya. Saya bilang terlalu ini travel. Semua udah kasihkan, tak. Saya bilang, apalagi ayo pokoknya Senin, pokoknya saya hari Jumat sudah harus keluar itu visa. Ya tante. Sudah selesai semuanya. Senin saya telepon lagi. Sudah masuk belum? Hari ini tante. Benar enggak? Saya bilang, betul. Ya sudah. Tolong tanyakan hari Jumat bisa selesai enggak? Kayaknya enggak bisa. Saya sudah kalau enggak bisa tak ambil lagi saja. Saya bilang gitu. Ya tante nanti diusahain. Sudah. Saya hari Kamis pelayanan di Jakarta. Waktu saya pelayan di Jakarta, saya diajak makan sama hamba Tuhan yang persekutuan yang memanggil saya. Dia bilang, ibu ada di mana? Yuk kita makan siang. Saya bilang, ya nantilah kita ketemu di salah satu restoran aja. Jadi kan Jakarta itu sulit kan. Kalau misalnya dia jemput saya terus ke sana itu sulit sekali. Tapi tiba-tiba Tuhan mengatakan, nak kamu hari ini juga pergi ke kedutaan. Saya bilang ke kedutaan. Ada apa, pokoknya kamu hari ini juga harus ke kedutaan. Gitu. Jadi saya telepon dulu kan sama travelnya, saya bilang begini, nih saya mau ke kedutaan, kayaknya visa saya sudah selesai belum? Belum tante, saya bilang. Karena saya tadi siang jam 12 tadi, saya sudah telepon dikatakan bahwa visa saya tante belum keluar. Tapi kok saya disuruh ke kedutaan sama Tuhan, ada apa ya? Tapi saya belajar taat ya. Walaupun dikatakan belum. Kalau saya dengar omongan daripada travel itu mau belum dan saya tidak datang ya tidak akan terjadi mujizat, Saudara. Jadi saya percaya bahwa Tuhan lebih benar daripada perkataan travel itu. Saya akhirnya pergi ke sana. Saya tanya dulu kira-kiranya itu jam berapa ya tutupnya. Teman saya ini teleponnya ke kedutaan Kanada Pusat jam 2 katanya. Sedangkan saat itu saya jam 12:30. Saya bilang dari sini ke sana kira-kira kalau macet nyampe enggak jam 2? Ya masuk kayak mujizat tante katanya gitu. Soalnya kan Jakarta ya perlu mujizat banyak. Ya sudahlah pokoknya berangkat. Tepat sampai di tempat itu jam 2:15. Waduh saya bilang ya sudahlah gak apa-apa. Siapa tahu masih buka. Ternyata sampai jam 4 saudara. Waduh puji Tuhan sekali. Saya langsung masuk. Ya administrasi segala macam. Saya ngadep. Dia tanya, Bu apa yang saya bisa bantu? Saya bilang Pak saya tuh hari Senin pakai travel. Saya juga lupa travelnya apa. Saya bilang pokoknya masukin visa saya di sini sudah jadi belum? Namanya, KTP-nya akan diminta semuanya. Sudah Bu. Pikir saya, jadinya kapan Pak? Tadi pagi sudah jadi. Itu berarti travelnya kan bohong sama saya. Ya kan? Saya bilang kalau saya tidak datang ke sini tidak akan lihat mujizat. Terus saya bilang gini, Pak boleh nggak saya ambil? Wah ya nggak bisa Bu, soalnya kan ada receive-nya dan sebagainya. Oke Pak, saya bisa ngerti. Saya bilang, Ibu telepon aja orangnya suruh datang. Oke, tutupnya jam berapa Pak? Jam 4, ini sudah jam 3 saudara. Jadi saya keluar lagi, saya telepon. Dia bilang, kamu itu sebetulnya, kamu itu kantornya di mana? Saya bilang, di mana gitu. Sedangkan waktu itu Pak Gideon ini ngomong, kantornya itu di HI. Ternyata bukan. Waduh saya pikir kantormu di mana gitu tempatnya. Bisa nggak suruhan orang ke sini? Bu belum jadi. Jangan ngomong belum jadi ya saya bilang. Saya sih sekarang ada di kedutaan saya bilang. Dan visa saya sudah jadi. Kok ibu tahu? Yang saya ada di kedutaan sekarang ini saya ada di kedutaan nih saya bilang. Oh ya sudah saya suruhan orang ke sana. Saya pantau. Namanya siapa orangnya?
Nomor teleponnya berapa? Tak pantau. Sudah. Kamu dari travel ini ya? Iya. Sampai di mana? Sampai macet Bu. Kamu naik apa? Saya bilang, aduh benar-benar saya tuh marah sama orang itu. Kamu naik apa? Naik motor. Cari jalan tikus ya. Saya bilang, sebenarnya kalau jalan tikus juga saya nggak tahu di Jakarta. Ya Bu. Pokoknya kamu harus cepat sampai sini sebelum jam 4. Iya. Saya tuh gini, mau makan, ini belum makan saudara saya. Jam 3 saya makan, terus saya kan enggak bisa kelihatan orang yang datang itu betul-betul orang itu atau bukan ya. Saya ketemunya bagaimana, kalau saya pergi nanti selisipan, tahu ya, cruise gitu. Sedangkan sudah jam 4 gimana. Itu namanya hati saya itu tidak tenang saudara. Tidak ada ketenangan. Saya dapat firman ini. Kembalilah tenang hai jiwaku, Tuhan sudah berbuat baik kepadamu. Hai jiwaku tenanglah engkau, Tuhan sudah berbuat baik kepada. Tak omongin terus jiwa saya. Kamu pikiran tunduk sama Roh Kudus. Pokoknya Tuhan sudah berbuat baik kepadamu. Pikir-pikir bagaimana saya bisa ketemu orang itu. Saya telepon lagi, pokoknya saya sudah ada di kantor kedutaan Kanada ya. Begitu kamu masuk, saya sudah duduk di situ. Ya Bu, seperempat jam lagi katanya. Yang namanya nunggu seperempat jam, kayak sehari saudara. Lama sekali, setiap kali pikiran saya bilang, hai jiwaku tenanglah, Tuhan berbuat baik kepadamu. Hai jiwaku tenanglah karena Tuhan berbuat baik kepadamu. Ini praktek hidup saudara. Itulah kenyataan. Itu kenyataan. Ya. Tetapi dalam masalah apapun belajar katakan. Jiwaku tenanglah. Karena di dalam ketenangan engkau bisa melakukan sesuatu dengan hikmat dan marifat yang dari Tuhan. Tapi kalau kamu belum apa-apa itu sudah enggak bisa menguasai diri dan tidak bisa membuat jiwamu menjadi tenang. Tidak bisa. Sampai saya bilang Tuhan, kira-kira orangnya ini sampai di mana sih? Semua akan diatur Tuhan dengan tepat. 3:30 orangnya datang. Aduh Tuhan terima kasih. Yang nunggu 3:30 bolak-balik ini kurang sedikit ya. Ini kurang sedikit, itu lama sekali rasanya. Tapi tepat 3:30 pintu dibuka. Kayaknya orang ini, betul. Saya bilang, kamu dari travel? Iya Bu, itu sekarang ambil tuh barang saya bilang. Dan saya bisa membawa pulang. Setelah itu saudara, saya harus pelayanan jam 7. Ya. Saya di situ sudah jam 4, keluar dari tempat itu sudah jam 5. Harus balik lagi ke daerah yang lain untuk pelayanan. Saya bilang Tuhan butuh mujizatmu. Saya bilang. Karena waktu itu rush hour karena orang-orang pada pulang kantor. Saya bilang butuh mujizatmu Tuhan. Jalan sini macet. Balik lagi cari putar jalan lagi. Macet lagi. Saya bilang Tuhan butuh mujizatmu. Butuh mujizatmu. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus kirimkan malaikat untuk nyingkirkan semua kemacetan. Ini saya mau khotbah jam 7 Tuhan. Dalam nama Tuhan. Itu saya perkatakan terus saudara. Dalam nama Tuhan Yesus pokoknya gak mandi juga gak apa-apa. Pokoknya saya tidak mau telat jam 7 untuk pelayanan. Terus saya perkatakan. Dan luar biasa banget saudara. Menurut prediksi gak mungkin bisa sampai. Tapi saya bisa sampai jam 6:15. Masih ada waktu 3/4 jam. Saya bilang saya mau mandi dulu. Saya mandi langsung saya pelayanan. Jam 7 kurang 10 menit saya sudah sampai di tempatnya. Saya bilang Tuhan kau luar biasa. Engkau luar biasa. Tapi harus apa? Katakan tenang hai jiwaku. Ya. Karena Tuhan sudah berbuat baik kepadamu. Amin. Belajar, katakan, terus katakan. Dan inilah yang dialami oleh Daud. Kita akan baca sama-sama bagaimana cara Daud bisa mengalahkan semua masalah dalam hidupnya. Awal pertama kali yang membuat dia bisa menang, dia tidak menghadapi akan segala sesuatu yang kecil, tapi dia menghadapi Goliat. Dan saya yakin saudara dan saya setiap hari, setiap jam sering menghadapi Goliat-Goliat.
sesuatu yang besar yang kita rasakan, nggak mungkin aku bisa ngelawan, nggak mungkin ini bisa untuk saya kalahkan. Tapi bersama dengan Tuhan di dalam ketenangan, saudara dan saya pasti bisa menyelesaikan semua masalahmu. Amin, amin. Saudara percaya, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk bangkit karena hari ini adalah hari kemerdekaan buat bangsa dan negara kita dan buat saudara dan saya juga. Hari ini saudara dan saya harus mengalami kemerdekaan. Amin. Harus mengalami kemerdekaan. Belajar hari ini. Mari saudara kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan tentang Goliat menantang tentara Israel. Di mana letak kemenangan daripada Daud. Biar hari ini hari kemerdekaan buat saudara. Saudara bisa mengalahkan Daud, bisa mengalahkan Goliat, saudara bisa mengalahkan Goliat. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda. Perhatikan saudara. Orang Filistin ini sudah mulai masuk daerah orang Yehuda. Karena Soko itu di tanah Yehuda. Dan dikatakan orang Filistin itu berkemah antara Soko dan Aseka, yaitu di Efes Damim. Perhatikan perkataan Efes Damim. Efes Damim itu daerah Yehuda. Yehuda punya raja di atas segala raja, yaitu Jehovah. Ya, perhatikan. Lalu dikatakan mereka ini sudah berkemah di Efes Damim. Saudara tahu apa arti Efes Damim? Efes Damim itu garis darah. Arti Efes Damim itu garis darah. Ya. Jadi batas yang tidak boleh dilanggar. Karena itu milik daripada Jehovah. Kalau dia sampai melanggar yang namanya garis darah, dia akan mati. Karena itu adalah perbatasan milik Jehovah. Arti kata Efes Damim. Dan orang Israel itu mengerti persis. Tapi mereka takut. Mereka sebenarnya tahu bahwa orang Filistin sudah melanggar akan Efes Damim. Pasti kalah. Tapi mereka takut. Hatinya kecut dikatakan. Karena melihat apa? Melihat Goliat. Seringkali dalam kehidupan kita tahu persis bahwa Tuhan di pihak kita. Apapun yang kita alami, Tuhan akan pasti meluputkan kita. Teorinya tahu kan? Karena ada Efes Damim. Tapi karena menghadapi masalah yang tidak dapat kita selesaikan secara akal budi kita, itu yang membuat kita takut. Itu yang dialami oleh orang Israel. Saudara, dikatakan di sini begini. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit di sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit di sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Saudara, kalau bisa dibayangkan ya. Ini sebetulnya semuanya anggap daerahnya daerah orang Yahudi. Ya, orang Israel. Nah, di sini ada yang dinamakan Efes Damim. Ya. Di sini ada Efes Damim. Ini suatu daerah di mana dia berkemah. Sudah di Efes Damim. Artinya sebenarnya dia sudah memasuki daerah kepunyaan orang Israel. Itu pasti kalah dia. Nah, lalu ini ada suatu bukit. Di sebelah sini ada satu bukit. Dan di sini ini namanya lembah. Dan lembah ini masih tetap kepunyaan orang Israel. Nah, dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dan dari Gat tingginya 6 hasta secengkal.
ketopong tembaga ada di kepalanya, memakai baju sirah bersisik, berat baju sirah aja 5.000 cikal tembaga, memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya memanggul lembing tembaga, gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun, mata tombaknya itu 600 cikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Kalau lihat bayangan itu, orangnya tinggi besar, hampir 3 meter, terus semuanya pakai tutup baja, belum apa-apa kita sudah takut, itulah yang dihadapi. Seringkali kita menghadapi masalah yang seolah-olah enggak akan bisa kita lawan. Tapi ingat, selama dia sudah melanggar Efes Damim, garis darah, dia akan kalah. Apa maksudnya? Saudara percaya dan yakin Yesus Kristus mati di atas kayu salib, mengucurkan darah, ada perjanjian darah antara saudara dengan Tuhan. Amin. Saat bangsa Israel mau keluar dari negeri Mesir, ya, itu pun ada perjanjian darah. Dikatakan, saat engkau mengoleskan darah dia di ambang pintu, roh maut tidak akan terkena. Inilah yang dinamakan suatu garis darah, Efes Damim. Jadi saudara, setiap kali saudara menghadapi masalah apapun, saudara katakan, aku milik Kristus. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus tak garisin ini Efes Damim. Darah Kristus, garis darah ini adalah milik Kristus. Rumah maupun apapun dikatakan, ini garis darah. Iblis tidak berani melanggar. Begitu melanggar pasti mati. Orang Filistin melanggar, akhirnya Goliat mati. Saudara, ini satu hal karena mereka melanggar garis darah. Saudara, apapun yang terjadi, kalau melanggar garis darah pasti kalah. Lalu dikatakan begini, ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Karena apa? Semua karena melihat fakta. Saudara, hidup itu kenapa bisa bikin kita takut? Karena kita melihat, karena kita mendengar. Betul kan? Begitu misalnya diprediksi anaknya Down syndrome, itu ponakan saya sampai mengatakan, saking takutnya dia nangis. Ya. Terus dokternya mengatakan, nanti 3 hari lagi kamu datang sama suamimu saja mengambil keputusan. Dia bilang, enggak dok, saya sudah mengambil keputusan. Tetap saya terima apa adanya. Lalu dokternya memberikan suatu gambaran, ini kan di Australia itu susah, kamu akan menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kamu. Apakah kamu bisa untuk memelihara anak seperti itu? Ini mumpung belum kejadian, lebih baik dibuang dan sebagainya. Kamu tahu kan, orang hidup di sini tidak semudah di Indonesia dan sebagainya. Itu semua kedengaran. Itu Goliat yang terus mengadakan intimidasi, tergantung apakah cemas hatimu atau tidak. Saudara, ini keputusan. Tapi ingat, selama kita punya darah Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati di atas Bukit Golgota, kita akan menang. Amin. Ya, dikatakan seperti itu. Lalu tiba-tiba ada seorang yang namanya Daud. Nah, dikatakan Daud itu adalah seorang yang benar-benar sebagai gembala, nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau saya baca selanjutnya dikatakan kok dia sudah jadi prajurit juga loh. Ya. Saya sampai bilang, oh kalau gitu Daud ini suka juga ke Saul, juga dia jadi prajurit, dia juga orang yang gagah perkasa. Ya. Kalau saudara baca selanjutnya dari ayat 12 selanjutnya, nggak usah dibaca karena waktu saudara. Nah, letak yang pertama adalah
Karena musuh itu sudah melanggar efes damim. Satu. Yang kedua, kenapa Daud bisa punya kekuatan yang luar biasa? Karena dia diurapi oleh Tuhan. Sebelum ini kita baca di dalam 1 Samuel 16. Kalau saudara lihat dari 1 Samuel 16 ya. Ayat yang ke-13. Dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ini kunci yang kedua. Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Saudara, dalam menghadapi apapun kita tahu kalau dia sudah melanggar dan kita ada perjanjian darah antara Tuhan dengan saudara. Dan dalam menghadapi apapun saudara kata ada perjanjian darah. Dalam perjanjian darah Tuhan mengatakan bahwa dengan darah yang ada dalam hidup kita, kita akan terluput daripada kematian. Itu kita pegang. Itu kita pegang. Dalam perjanjian darah. Demikian juga saudara. Itu yang kedua. Roh Allah menguasai dia. Oleh karena itu belajar setiap hari. Belajar setiap hari saudara. Punya hidup keintiman dengan Roh Kudus. Caranya bagaimana? Bangun pagi jangan cari HP dulu. Ada SMS mana? Ada BB apa? Ada kabar apa, ada email apa. Tapi katakan, selamat pagi Roh Kudus. Punya keintiman dengan Roh Kudus. Daud punya kehidupan yang seperti itu. Daud dia begitu dikatakan Roh Allah menguasai akan Daud. Itu yang membuat kemenangan. Tidak ada rasa gentar dan takut. Karena dia tahu. Sebagaimana engkau segede apapun Allahku lebih besar daripadamu. Aku tidak akan bakal takut karena Allahku lebih besar daripada kamu kulihat. Roh Allahnya menguasai Daud. Itulah sebabnya dia berani mengatakan, kamu mendatangi aku dengan pedang dan panah, tapi aku mendatangi engkau di dalam nama Allah Israel. Itu yang membuat Daud bisa mengalami kemenangan. Dalam menghadapi apapun saudara, belajar seperti itu. Ada satu kesaksian saat tahun 98, saudara tahu kan apa yang terjadi di Jakarta. Pada saat itu dia itu tidak tahu, dia sudah keluar dari kantornya, dapat telepon dari istrinya, dia bilang, "Papa jangan pulang. Papa sekarang di mana? Kalau di kantor sudah tidur di kantor karena tempat kita ini sudah dikepung. Kami pun sudah tidak bisa apa-apa, hanya minta sama Tuhan perlindungan. Sebab daerahnya itu sudah dikepung sama orang-orang itu dan beberapa rumah sudah dibakar." Dia bilang begini, "Saya itu sudah di luar, di jalan." Jadi sudah nggak tahu kan, ini sudah nggak bisa. Kalau sudah di jalan ini ya antara hidup atau mati, mobil dibakar atau tidak. Dan dia katakan waktu itu dia cuma ngomong, Tuhan Roh Kudus tolong saya apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya lakukan. Dia cuma begitu aja, mesin tetap dijalankan dan jalannya pelan-pelan karena masa dari depan sudah ada ya. Terus dia lihat tiga mobil di depan dia sudah dibakar, orangnya sudah ditarik suruh keluar, sudah dipukulin dan dia sudah mengatakan, "Tuhan, hidupku di dalam tangan-Mu." Tiba-tiba dia ingat akan perjanjian darah. Terus dia katakan, "Dalam nama Tuhan Yesus, aku adalah mempunyai ikatan perjanjian darah dengan Engkau. Engkau meluputkan aku daripada semua kematian." Terus dia ucapkan,
perjanjian darah berlaku atas hidupku dan keluargaku. Dia bilang, saya juga takut keadaan keluarga saya. Tapi saya juga sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tadi itu jam 9 malam, saudara. Dari jam 4 dia keluar dari itu sampai jam 9 malam itu sudah di situ. Apa yang terjadi? Beberapa orang nyerbu dia. Ya. Dia katakan, bukan Cina itu, bukan Cina. Dia bilang gitu. Sedangkan dia tuh Cina loh, saudara. Bisa ngomong, bukan Cina, bukan Cina. Dia dilewati, saudara. Lalu saat itu dia ada beberapa meter, ada jalan belok. Dia bilang, Tuhan aku mau belok sini aja. Langsung dia belok, jalannya agak macet sedikit. Langsung dia cari jalan-jalan yang lain. Sampai rumah dia bilang jam 1 malam. Sudah sepi. Jadi memang saat jam-jam itu, waktu itu dikepung, nggak tahu pokoknya jam 1, jam 2 malam itu daerahnya dia sudah nggak ada orang. Tapi rumah-rumah di situ mati semua lampunya. Ya. Gelap, bekas banyak ada yang dibakar gitu. Dia cuma bilang, Tuhan hanya dengan perjanjian darah. Dia sampai di rumahnya, ya, langsung telepon istrinya. Istrinya bilang, kamu ada di mana? Aku ada di depan pintu. Hah, kamu bisa selamat pulang? Gimana di luar? Aman-aman aja kata dia. Dan selamat. Hanya karena apa? Efes damim perjanjian darah. Saya harap kita tahu itulah kuasa daripada darah Yesus. Kemanapun kita pergi, apapun yang bakal terjadi. Ada satu perkara, darah Yesus yang akan meliputi hidup kita. Seperti yang dialami oleh Daud saat itu. Ya. Hanya oleh karena Allah Jehovah, dia bisa mengalahkan. Roh Allah menguasai akan dia. Lalu yang ketiga, apa yang dialami oleh Daud. Kita baca di dalam 1 Samuel ini ayat yang pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Firman Tuhan mengatakan begini. Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Perkataan deklarasi. Seperti saudara tadi katakan, Toronto akan mengalami blessing, Toronto akan mengalami segala perkara-perkara yang baik. Deklarasi. Dia katakan, secara mata dia melihat Goliat yang gede, dia kecil. Dia enggak pakai pakaian perang, dia pakai pakaian perang. Yang sana membawa senjata, dia tidak membawa senjata apa-apa. Hanya dia membawa batu yang hidup. Dia mengambil barang yang dia punya. Dia hanya memakai batu yang hidup. Yesus Kristus Tuhan. Dalam menghadapi apapun, bawalah batu yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bersama dengan Tuhan, saudara akan mengalami kemenangan. Oleh karena itu katakan, tenanglah hai jiwaku karena Tuhan sudah berbuat baik kepadaku. Amin. Mari saudara, saya ajak kita menyanyikan nyanyian tadi sebelum kita tutup. Ya. Larilah kepada Tuhan. Ya. Larilah kepada Tuhan, oh Jehovah. I worship you. Mari Pak Gideon maju ke depan. Ya, kita minta supaya kita belajar nyanyian ini. Ya, untuk kita bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin.